warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tentunya wargi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi. Senang sekali pada pagi hari ini, malam hari ini, sore hari ini tentunya kita berjumpa kembali dengan Anda dimanapun berada. Dan tentunya saat ini saya senang sekali, saya Andriansa yang akan memandu acara hari ini di acara Bacot. Nah, Bacot ini adalah singkatan dari bahasan anak cerita orang daerah. Nah, tentunya seperti biasanya pada hari ini saya tidak akan sendiri dan saya akan juga ditemani oleh rekan-rekan saya yang luar biasa sekali tentunya dan sudah hadir di studio pada hari ini. Selamat pagi, malam, ini bebas karena kita tayangnya di YouTube. Kalau di YouTube kan kita mau nyaksiinnya siang, malam, pagi atau kapan whatever terserah. Sama Mas Dwi. Saya Dwi Haryanto sebagai Ketua Suara Kaum Penganggur Kabupaten Bekasi dan diikuti oleh rekan-rekannya. Di sini ada Mas Roni ya sebagai koordinator daerah ya, dan juga ada Mas Firly sebagai ini sekretaris ya. Ini tiga orang yang luar biasa sekali kalau menurut saya, orang yang berani sekali mengungkapkan apa ya bahasanya, keresahan gitu ya, maksudnya warga ini ya. Berarti tiga-tiganya asli Kabupaten Bekasi. Siap. Asli Kabupaten Bekasi, berarti kita ngobrolnya bagian baik, lebih enak bahasanya ya Mas ya. Benar, karena kalau Bekasi kan dialeknya seperti itu. Iya. Karena memang kultur geografisnya itu ada ke DKI Jakarta, ada juga ke Jawa Barat. Jadi tengah-tengah nih ya, gitu. Jadi bahasanya campuran bagian. Nah, baik, saya panggilnya Mas Dwi saja. Siap. Mas Dwi, kita akan ke topik yang pertama ini. Ini sangat luar biasa sekali. Saya baca di artikel beberapa minggu terakhir ini bahwa Mas Dwi kemarin kebelakangan ini mengajukan ke DPR ini soam ya bahasanya ya, mampir namu gitu ya bahasanya. Ini dalam rangka apa Mas Dwi kemarin? Iya, ini kan kita sedang menghimpun keresahan teman-teman, keresahan warga yang memang ada di dalam satu lingkup perusahaan. Kita punya 10 kawasan dengan sekitar 7.000 perusahaan di Kabupaten Bekasi. Tapi kok masih ada aja yang teman-teman ini yang belum punya pekerjaan, begitu. Ya menurut saya ini kok jadi ada ketimpangan. Kita berkeliling desa, 1 desa, 2 desa, 3 desa, hingga akhirnya 70 desa sudah kita datangi dan punya kesan yang sama. Terus gimana solusinya? Ya sudah, saya pikir karena memang kita punya bapak, kita punya orang tua yang ada di kabupaten, kita datangi beliau, kita mintakan dalam bentuk petisi. Iya, itu tuntutan kita itu petisinya adalah kita ingin warga kita yang berusia 18 sampai 23 tahun, ini usia produktif ya, usia produktif itu bisa dipekerjakan di perusahaan, ya perusahaan yang memang ada di Kabupaten Bekasi. Yang usia non produktif ini mungkin dari umur 25 sampai umur 45 tahun, itu bisa diberikan usaha atau bidang lain, terserah nanti pihak kabupaten menyikapinya seperti apa. Tapi yang jelas umur itu juga masih banyak yang nganggur dan itu tidak terdeteksi, tidak bisa didata oleh BPS. Karena BPS hanya mendata tingkat keluar sekolah itu jadi penganggur lagi selama mereka masih belum ada yang kuliah atau masih di luar, itu kita sebut masih menganggur. Tapi yang kira-kira umur 25 tahun ke atas yang setelah di PHK, terus juga yang memang yang nggak sekolah, yang tadi dagang terus dagangannya bangkrut, akhirnya cuma jadi dalam tanda kutip cari-cari uang bebas nggak jelas gitu, itu juga menurut saya harus diangkat. Nah, keresahan itulah yang kita himpun menjadi satu, kita titipkan ke Bapak Bupati beserta dengan DPR yang ada di kabupaten. Artinya ke lingkup pemerintahan. Ya, sebagai menaungi masyarakatnya. Betul. Ini ada masyarakatnya, Bapak Bupati dan juga Dewan yang terhormat tentunya yang memiliki keresahan yang luar biasa mengenai ketenaga kerjaan. Ya, artinya masih banyak teman-teman kita di wilayah khususnya ya. Ini kita berbicara wilayah terlebih dahulu, wilayah Kabupaten Bekasi. Masih banyak ternyata. Masih banyak karena kita pikirin gini. Di kawasan itu, setiap kawasan itu punya dampak negatif ya. Nah, dampak negatif itu bisa kebisingan, terus polusi udara,
mungkin juga air sedikit-sedikit terkena limbah cair ya. Nah, itu kan yang dapat dampak terdekat adalah warga sini, warga Kabupaten Bekasi. Ya kita berharap kalau memang warga Bekasi ini mendapatkan dampak negatif, mereka juga harus mendapatkan dampak positifnya dari kehadiran perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Paling tidak, kalau tidak ada ruang buat mereka bekerja, cateringnya juga bisa mereka kelola. Terus juga suplai barang mereka juga bisa kelola. Artinya mereka bisa senang lah hadirnya perusahaan di Kabupaten Bekasi, warga Bekasi senang. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Dengan nanti polanya kita ngikut sih. Pola kita ngikut. Kalau pemerintah punya pola begini bang, begini bang, begini bang, selama itu bisa bikin mereka ini meningkat kesejahteraannya, kita ikut. Oke, baik Mas Dwi. Sebelum saya jauh ke pembahasan yang lain, saya tentunya ingin mengetahui dari forum ini. Siap. Forum Suara Perhimpunan Suara Kaum Penganggur ya. Bekasi. Nah ini sejak kapan terbentuknya? Oke, gini. Ini sih sebenarnya obrolan ringan awalnya sama teman-teman gitu, obrolan ringan. Kita nih nganggur baik, gitu. Nih kita nganggur baik ya, kita ngapain ya? Mana di kita ya? Kemarin nyalok agak dapet duit, nyalok lagi nggak dapet duit, token listrik bunyi, nit, lah kita buat beli token listrik yang agak punya duit, bingung-bingung, mikir-mikir, akhirnya buruh itu ada organisasinya dan memang sudah mereka dibela sama organisasinya. Terus petani, nelayan, mungkin semua sektor-sektor itu punya organisasi masing-masing. Loh, penganggur ini siapa yang nangkep? Penganggur ini siapa yang mau ngedengerin? Nah, awalnya cuma begitu tuh kongko. Bahkan sedikit bercanda-bercanda. Ketuanya siapa? Udah ketuanya ntar yang paling sering mogok motornya karena kehabisan bensin. Udah pasti nganggur banget itu. Kan begitu kan? Ini paling nganggur nih. Gitu kan? Nah, ini candaan-candaan ringan, ya akhirnya kita serius, kita bikin serius. Awalnya dari obrolan singkat gitu ya. Obrolan ringan aja serius. Itu juga kita kan ya sedikitnya iri lah. Iri ngeliat PT gede-gede no. Ya kita jadi nonton baik ini. Kita mau masuk takut, kagak ngerti. Ada tulisan di situ kan, dilarang masuk pekarangan orang. Nah kita banyak takutnya sebagai orang kampung, kagak ngerti, takut. Gimana ya? Udah kita kongko sama teman-teman. Akhirnya ngobrol sono, ngobrol sini. Jadi curhatan anaknya mau masuk kerja, terus ngeluarin duit, tiba-tiba duitnya masuk. Abang dari ngobrol dulu aja. Yang tadi, berarti artinya curhatan. Dari curhatan kawan-kawan juga. Dia anak-anaknya udah ngeluarkan duit, terus masuk ke perusahaan, sampai keluar dana, duitnya hilang, terus kerjanya enggak. Oke. Baik, sangat menarik sekali. Tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali selesai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik, Anda masih dalam program Bacot, bahas cerita orang daerah, dan tentunya masih bersama ketiga narasumber kita pada hari ini, bersama Mas Dwi dan juga rekan-rekannya. Tadi kita sempat terpotong mas-mas yang luar biasa ini, yang soal banyaknya aduan ya, curhatan warga mengenai persoalan tenaga kerjaan yang ada, susah untuk mencari kerja. Gitu. Nah, Mas, jadi langkah seperti apa nanti dengan terbentuknya forum ini gitu? Apakah nanti akan ada naungan tersendiri atau akan edukasi terhadap rekan-rekan yang lain gitu? Atau seperti apa langkah yang akan dimulai nanti? Boleh, Mas Dwi atau? Oke, gini. Kita hanya bersifat menghimpun dan hanya bersifat menegur. Kan gini prinsipnya ya, logiknya gini. Saat di satu tempat itu diam, dianggap tidak ada masalah. Ya kan? Jadi kalau umpamanya nggak ada satu gerakan apa-apa berarti tidak ada masalah. Nah, kita hanya ingin kasih tahu ke Kabupaten Bekasi bahwa masih ada masalah loh Pak Bupati gitu. Dan kita bergerak untuk mengatakan bahwa ada masalah yang mungkin tidak sampai ke telinga Pak Bupati. Kayak curhatan tadi.
Pak, saya ini nganggur, terus saya harus bayar 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, itu sampai tinggal tingkatan pekerjaan di mana, gitu. Itu kan tidak terserap sama Kabupaten Bekasi, dan itu hanya dianggap sebagai isu-isu belaka, gitu. Tapi itu terjadi sebenarnya di bawah, dan kita juga memang tidak bisa membuktikannya. Artinya jarang juga yang mau mengaku di depan publik bahwa iya saya bayar jarang, tapi itu jadi cerita masyarakat. Tidak bisa juga kita nafikan itu. Dan kita cuma pengen ngomong ke Pak Bupati dari perhimpunan ini, Pak Bupati ada masalah loh Pak. Yuk kita ngobrol. Gitu. Kalau memang Pak Bupati butuh data, kita siapkan. Ini dari Kordes yang memang tugas Bang Roni ini menghimpun di bawah teman-teman yang masih menganggur. Dan sama kita ada berapa Kordes Bang Roni? 70 Kordes ya. 70 Kordes yang akan menghimpun nanti di bawah persoalan-persoalan penganggur, dan kita akan berikan ke Bapak Bupati. Nanti kalau solusi kita ikutlah sama Bupati. Kita tidak sepintar itu juga dengan para petinggi-petinggi kita, yang mereka, saya yakin mereka punya solusinya. Gitu. Cuman jangan sekedar lip sync, jangan sekedar kasih satu program yang nggak jelas hasilnya. Contoh kemarin saya lihat ada di berita itu adalah job fair. Ada job fair, beritanya mah ada, tapi hasil dari job fair itu tidak diberitakan. Jadi kita bingung, ini sudah terserap apa belum sih? Ini sudah teman-teman udah pada kerja apa belum sih? Kita nggak tahu gitu. Cuman di beritanya ada, sekali lagi hasilnya kita nggak pernah tahu. Terus ada lagi berita juga berapa 3.000 penyerapan 3.000 tenaga kerja ya. Bekerja sama dengan 61 perusahaan untuk menyerap 3.000. Itu di bulan Juli tahun 2022 ya. Di beritanya ada. Cuman apakah 3.000 terserap atau tidak serap itu tidak ada beritanya lagi. Baik, berarti kaitannya seperti ini Mas. Jika berarti mengetahui ya, artinya dengan adanya job fair di wilayah Kabupaten Bekasi, terus ada penyerapan sekitar 3.000. Nah, sementara yang diharapkan itu sendiri seperti apa Mas? Kalau misalkan itu belum terrealisasi ya, impact atau dampaknya belum terrealisasi, rekan-rekan dari himpunan ini seperti apa? Gitu. Harapan? Ya, harapannya seperti apa gitu? Harapan bagi kami sih yang terhimpun, penganggur yang terhimpun oleh kami dapat bekerja. Intinya tuh kami pergerakan ini mereka dapat bekerja. Oh iya. Jadi gini, fokus kita tuh mereka bisa kerja. Di Kabupaten Bekasi ini mereka udah dapat kerja, apalagi di usia-usia yang produktif. Karena untuk soal kerja bayar di Kabupaten Bekasi ini saya rasa para pimpinan juga sudah itu bukan hal yang bohong. Jadi bahkan di media sosial ini nyata beberapa oknum sebut ada loker, ada ADM. Jadi kalau di Kabupaten Bekasi ini bilang kerja bayar itu orang tuh udah tahu semua. Itu bukan hal yang rahasia lagi, jadi rahasia umum. Bahkan saya rasa bapak-bapak kita juga udah paham soal itu. Makanya hingga hari ini saya masih lihat di media sosial banyak sekali oknum-oknum buat loker lowongan kerja, ADM, dan itu saya paling miris yang melihatnya. Jadi masih banyak yang memberikan lowongan pekerjaan tapi memanfaatkan situasi yang seperti itu. Ada oknum-oknum yang saya ingin seperti itu. Orang tua kita, Bapak Bupati melihat ini benar-benar ini menjadi perhatian khusus lah, dan kalau bisa oknum-oknum lowongan kerja bayar itu udah nggak ada lagi. Diberantas saja gitu ya Mas? Iya, karena di media sosial ini, di grup-grup saya lihat begitu berani. Perdebatannya ya. Berani dia pasang. Bahkan beriklan. Bahkan beriklan. Nah itu udah banyak sekali mengganggu kita cek sekarang. Artinya sudah mau terbuka ya mereka. Sekali karena mungkin sudah terlalu lama. Iya. Karena gini, kalau kebiasaan, kalau keburukan yang terus terjadi akhirnya menjadi kebiasaan. Orang udah nggak malu lagi untuk mengatakan itu buruk. Bahkan malah di-share, diiklankan gitu. Begini sih, saya melihat jika ini bayang-bayang saya ya, jika 7.000 perusahaan ini membuat satu lowongan itu satu pintu ke Disnaker, nggak liar, buka lowongannya nggak liar. Memang sudah dibuatkan satu peraturan bahwa
perusahaan ini harus buka lowongannya ke Disnaker saja. Nah, nanti dari Disnaker baru diserahkan ke yang memang menghimpun datanya. Kita sedang menghimpun datanya, mungkin diserahkan ke kita. Nah, dari kita nanti kita kasih tahu ke kawan-kawan yang ada di daerah-daerah, kita suruh langsung lamar ke perusahaannya, free, gratis, tanpa ATM, tanpa potongan apapun. Tidak ada biaya sama sekali. Iya, harapan sih seperti itu. Harapan seperti itu supaya teman-teman ini yang memang kagak punya duit pisan, langka duit, dia kalau mau sampai bayar itu kudu jual kambing, itu tidak terjadi lagi. Ya, Gitu. Semestinya harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Justrunya kita yang mencari kerja itu kita yang mendapatkan uang, bukan Betul. kita yang mencari kerja malah kita yang memberikan uang. Betul. Itu artinya salah ya. Bahkan sampai hari ini ada pun orang tua, kita dengar salah satu orang tua ke kita gitu ya, minta dicarikan kerjaan untuk anak-anaknya walaupun bayar. Berarti sudah sampai separah itu. Separah itu. Nah, itu dia Pak Bupati ya yang disampaikan. Ini gambarannya, gambaran kita ya, gambaran yang terjadi. Salah satunya adalah memberantas adanya percaloan atau lowongan kerja yang menggunakan uang. Saya tunggu dengan salah satu program Pak PJ itu Satgas Pengangguran. Salah satunya isinya seperti itu, memberantas para calo-calo. Jadi kalau misalkan itu masih ada, ya silakan saya kembalikan kembali lagi. Kita sambut baik. Kita sambut baik program apapun yang memang sedang dibuat sama Bapak Bupati dan beserta jajaran-jajarannya. Kita malah ingin mengkontrol. Di Pak Bupati yuk, kita nih anak-anak muda nih di bawah, kita maulah secara sukarela ngontrol. Kontrolin. Artinya kita akan memberitahu bahwa Pak masih ada di sana loh Pak. Pak masih ada di sana. Kasih kewenangan kita buat melapor. Akan kita laporkan. Gitu. Dan nanti ditindaklah sama Bapak Bupati pastinya gitu. Tindakan sanksi seperti apa? Monggo Pak Bupati buat regulasinya. Karena kewenangannya ada di pemerintah. Betul. Ya, ada di pemerintah. Nah, Mas, selain itu saya juga mendapatkan beberapa informasi, salah satunya di media sosial. Nah, ini kan himpunan rekan-rekan dari penganggur ya. Katanya ada yang bilang gini, Mas. Silakan tanggapi sendiri oleh Mas sendiri. Mas, katanya masyarakat Bekasi itu kerjanya masih males-malesan gitu ya, dalam tanda kutip ya Mas gitu ya. Ini saya membacakan komentar dari Dijan, masih bermales-malesan. Terus katanya ukuran nilai pendidikannya masih rendah ya gitu. Tanggapannya seperti apa Mas melihat seperti itu? Bang Roni bisa jawab. Silakan Bang Roni jawab. Oke, kalau perbedaan pendidikan ya, status pendidikan dalam pekerjaan itu kan sudah terbagi beberapa dari produksi, tingkat pendidikannya apa, terus kebersihan dengan pendidikan apa. Jadi menurut saya bisa dibagi untuk soal itu kan. Harapan kita sih biar pencari kerja tenaga lokal ini dapat tempat lah, dapat ruang khusus lah. Pokoknya pengen kerja dah, gitu ya. Begini juga, kita lihat ada nilai kecil yang disematkan di Kabupaten Bekasi. Banyak para pencari kerja yang lain dengan nilai besar bisa masuk, tapi Bekasi rata-rata nilai kecil. Tapi kalau saya baca di ISO itu nggak nilai yang dibicarakan, tapi ijazah yang terakreditasi. Ya, cukup dengan ijazah yang terakreditasi, umpamanya SMA ya dengan akreditasi A gitu kan. Selesai dengan nilai berapapun itu mereka tetap bisa bekerja di satu perusahaan yang memang kapasitas bekerja tidak perlu skill, tidak perlu skill tinggi gitu ya, bukan expert gitu kan, hanya artinya produksi lah, kalau kalian produksi. Sebenarnya kita juga bisa, tapi itu tertutupi dengan gara-gara kalimat nilainya rendah. Jadi secara bersaing kita kalah. Betul, memang kita ada juga yang tinggi gitu, nggak semua rendah. Tapi mungkin rata-rata rendah dibandingkan dengan tempat lain. Tapi bukan jadi alasan itu untuk menghentikan kita bekerja. Karena artinya niatnya yang utama adalah mencari kerja. Mencari kerja. Karena di dalam perusahaan itu kerja itu kan banyak sekali porsinya ya. Iya. Yang artinya bayangin ini bocah nih ngamar kerja kagak dapat kerja, pulang curhat bingung. Sama siapa curhat, ditanya emaknya, "Tong gimana? Masih nganggur ini mah belum dapat." Udah, Bang. Ayo Belum dapat masih gimana tadi gitu. Masih ditanya mamanya nih,
gimana Tong? Kagak dapat kerja mah, gitu. Mana ini udah pengen kawin. Aduh. Iya kan? Oke. Mancong, ditanya sama tua, dikerja di mana lu Tong? Belum kerja. Udah ntar kawinnya. Sampai akhirnya ini orang jadi nggak kawin-kawin cuma gara-gara kerjaan. Itu terjadi di tempat kita, gitu. Terus juga akhirnya mereka melakukan ke hal-hal negatif. Main apa sih yang game-game itu? Iya. Slot, nongkrong cuma main slot. Habis itu sedikit dia lari ke pinjol. Terus akhirnya yang rada berani-berani dikit mah ngebegal, yang berani-berani dikit mah maling motor. Itu dari hal kecil mereka tidak bekerja. Menurut saya dampaknya akan lebih parah. Jadi saya ingin Kabupaten Bekasi itu pikirin kerja deh, gak usah mikirin bagaimana menghentikan kriminalitas gitu ya. Pikirin kerja, dikasih kerja, sibuk mereka bekerja melakukan hal positif, yang negatif akan sedikit-sedikit berubah. Terus saya begitu. Satu lagi tadi ada pertanyaan kalau malas kali ya? Orang Bekasi ini malas-malas ya? Ya, yang itu ya, Mbak. Malas tules lah ya, tules ini orang Tanggapannya seperti apa tuh Mas dengan adanya komentar seperti itu? Itu bahasa lalu lah, yang selalu dibawa itu bahasa lalu. Iya. Ya nggak semua juga sih, ya nggak semua. Artinya juga. Kita tidak bisa pukul rata ya. Nggak bisa pukul rata, nggak bisa digeneralisasi bahwa kalau ada yang malas satu, sekabupaten Bekasi malas. Jadi ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan malas nggak juga. Ya. Kawan saya ada yang udah kerja 15 tahun di perusahaan juga nggak mencat-mencat tuh, karena dia rajin, karena etos kerjanya bagus, gitu kan? Enggak lah. Jadi kalau bicara malas, ya nggak cuma orang Bekasi kalau bicara malas. Semua tempat juga ada yang males kan, kan gitu. Artinya kembali ke individu saja. Kembali ke individu, kembali ke akhlak, kembali ke mereka masing-masing lah. Jangan juga distigmakan ke kita bahwa orang Bekasi malas, nggak usah kerja, cuma pada malas. Enggak lah. Saya nggak setuju gitu. Saya nggak setuju dan saya akan coba buktikan bahwa Cibuntu, Bekasi. Ya tidak malas. Insya Allah Bekasi masih mau kok ikutan berkompetisi dengan kampung-kampung lain, desa-desa lain, kabupaten-kabupaten lain gitu, masih mau. Ya, artinya kita tidak bisa memukul rata semuanya masyarakat, karena memang kita yakin dengan masyarakat Kabupaten Bekasi dan daerah yang begitu luas, masih ada kok rekan-rekan yang tentunya mau bekerja dengan niat yang tulus, dengan kerajinan dan memberikan loyalitasnya untuk perusahaan. Betul. Gitu ya. Baik, sangat menarik sekali tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali selesai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih kembali menyaksikan dalam program Bacot, bahas cerita orang daerah. Masih bersama Mas Dwi dan juga rekan-rekannya. Tadi kita sudah banyak sekali pembahasan kita pada hari ini mengenai bahasa netizen yang menyampaikan masyarakat Kabupaten Bekasi kenapa nggak dapat kerja karena malas ya. Karena kita bisa tangkis seperti itu, tidak semuanya kok. Ternyata masih ada masyarakat Kabupaten Bekasi yang tentunya ingin bekerja dengan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Jadi tidak bisa memukul semuanya. Terus juga berkaitan dengan nilai. Soal nilai sebenarnya intinya masyarakat itu sudah memiliki ijazah yang terakreditasi. Jadi kita kembalikan ke perusahaan-perusahaan bagaimana penempatan hal nilai tersebut. Apakah nanti diposisikan di tempat yang seperti ini A atau B dan lain sebagainya. Intinya kita hanya ingin berusaha mencari kerja dan mendapatkan pekerjaan. Itu yang penting. Itu yang penting. Mendapatkan pekerjaan. Nah, Mas, selain itu Mas, berkaitan dengan kompetisi dari masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri seperti apa yang Mas lihat dalam hal tenaga kerjaan? Oh iya, sebenarnya Bekasi kan memang hari ini tuh menjadi pusat, kalau katanya mah, ini saya belum tahu data yang jelas ya, menjadi kawasan terbesar se-Asia Tenggara. Gitu. Nah, karena memang kita menjadi kawasan terbesar, otomatis kita juga harus menunjukkan etos kerja nih di Kabupaten Bekasi. Saya berharap sih teman-teman yang memang hari ini sudah kita coba perjuangkan ya, itu bisa menjadi produk andalan juga, produk andalan, tidak kalah bersaing dengan teman-teman yang ada di wilayah-wilayah gitu. Dan juga ya
kita berilah nama baik Kabupaten Bekasi untuk dunia. Karena ini bicaranya dari dunia. Investor-investor itu kan melihat. Mereka dari negara-negara luar melihat bagaimana Bekasi ini bertumbuh, berkembang menjadi satu bagian dari Indonesia yang memang penopang dari kawasan terbesar. Begitu, harapan kita begitu. Dan juga ini info aja ya Mas ya. Kemarin kan kita juga kirim petisi itu. Baik. Ya, kirim petisi seperti kita sedikit mengulang ke yang awal tadi. Kita kirim petisi bahwa kita minta pihak kabupaten itu mempekerjakan dari umur 18 tahun sampai 23 yang produktif, yang tidak produktif 25 sampai ke atas, 45 tahun. Kita sih minta ya, jika ini tidak direspon positif oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, kita teman-teman se-kabupaten yang sudah tergabung 70 desa pengen namu bareng-bareng besok di tanggal 15 ya, tanggal 15 Agustus 2023 kan di sono ada ulang tahun tuh. Nah, kita pengen ikutan bareng ulang tahun. Baik. Iya, dari ya kita mencoba untuk 50 orang satu desa kali 70 desa, 70 ya desa sekitar 3.500 orangan lah kita datang ke sana. Enggak berniat apa-apa, cuman Pak bareng-bareng dapat dah rasain acara ulang tahun ya, acara ulang tahun. Sambil mungkin kita ingin sedikit orasi. Pak tolong nih pada nganggur semua. Kita pengen kerja. Intinya kita pengen kerja, kagak pengen yang lain Pak. Kita pengen kerja. Kalau memang ini tidak ada respon apa-apa dari setelah petisi kemarin itu kita kirimkan. Begitu sih pesan kita ke pemerintah Kabupaten Bekasi supaya juga tidak jadi jadi persoalan baru di Kabupaten Bekasi karena berkumpulnya teman-teman di kabupaten nanti. Nanti Mas dari perhimpunan sendiri yang saya kembalikan ke pertanyaan awal yang mengenai kompetisi ini, apakah nanti dari teman-teman himpunan ini intinya akan menaungi itu lebih dahulu ya? Petisi yang tadi ya, penganggur tadi ya. Nah, skill yang akan di-upgrade, apakah nanti ada program-program atau seperti apa sih Mas yang saya ingatkan ini? Himpunan dari skill ya, skill dan itu kan ngikut ya, kita ngikut kebutuhan dari perusahaan. Jika perusahaan butuh driver yang handal ya mungkin kita akan siapkan nanti ya pelatih kerja yang bisa bikin itu gitu kan ada di Senangka juga ya, di Senangka ada juga BLK gitu pada latihan kerja gitu. Terus juga pengen skill apapun kan kita hanya menyiapkan manpowernya atau sumber daya manusianya yang kalau masalah skill mah bisa lah diajarin lah mereka gitu. Iya, ini mah kemauan niat dari kabupaten pengen nggak sih ini teman-teman pada kerja, jangan dipersulit gitu. Dan kalau kita dibenturkan sama regulasi ya bang, kan ya dibenturkan regulasi kita kalah. Bang ini udah loh bang, ini udah kita semua udah bikin program loh bang. Iya pak, sudah. Terus kita gimana pak? Tetap nganggur. Terus kita gimana nih? Ya apa kita ada di kali malam bang? Iya apapun itu yang bisa Bapak lakukan bagus. Jadi kan ada di situ bicara himpunan penganggur itu kan ada usia produktif, ada usia non produktif. Ya. Kalau bicara produktif kan kebanyakan mereka yang lulus kerja itu pengen bagaimana caranya saya bisa kerja di perusahaan. Ya. Nah, terus bagaimana dengan usia umur non produktif yang umur udah ada 5 ke atas yang untuk sulit kayak saya iya sulit untuk masuk kerja udah susah dah masuk ke perusahaan. Nah itu kan ada UMKM yang memang lagi pria lagi marak ya kan, ada UMKM yang katanya budgetnya saya juga begitu tahu budgetnya begitu luas. Nah sementara mereka itu bisa diperdayakan di situ, bisa dibangun UMKM biar merata. Nah saat ini UMKM mana gitu? Itu kan nanti bisa diselesaikan melalui jalur-jalur itu kalau dari umur yang usia produktif. Ya. Untuk saya tambah untuk menjawab masalah di kompetisi bagaimana? Ya melihat ya mungkin kelemahan dari nilai kita kalah dengan yang lain, dengan daerah lain. Saya rasa juga mungkin bapak-bapak juga udah tahu lah, bapak-bapak kita di sana di Pemda udah tahu lah. Ini jelas menjadi pusat kompetisi Kabupaten Bekasi, pusat kompetisi mencari kerja. Karena yang katanya kawasan
terbesar se Asia Tenggara itu kan berarti dari beberapa daerah ke sini. Ya, pasti kita minta begini solusi. Tolong dong buat warganya sendiri diberikanlah salah satu jalan khusus lah, ruang khusus untuk menghindari kompetisi yang begitu ketat. Oke, jadi kan balik lagi begini, tetap ke niat dari kabupaten ini pengen warganya kerja nggak sih? Kalau pengen ya dipermudah, jangan malah dibenturkan sama banyaknya regulasi atau banyaknya peraturan yang mengakibatkan mereka nggak bisa kerja. Terus kalau dianggap sebagai loh, karena memang dibutuhkan itu bang, ya sudah, berarti kita tidak bisa masuk ke situ. Terus kita mau bagaimana? Kasih atuh model usaha. Wah, model usaha udah nggak ada bang, ya sudah. Terus mau bagaimana? Ini kita tanggung jawab siapa? Sementara di undang-undang jelas bang ya, pasal 27 itu mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Ini kalimat ini negara yang harus bertanggung jawab atas kita penganggur. Kita geblek, kita mah kagak ngerti. Ya, mungkin ya ijazah kita mah kagak ada, cuman kita masih pengen kerja. Apakah kita tidak lulus semuanya terus akhirnya kita dibiarkan saja? Itu yang sedang kita, keresahan saya itu di situ. Nggak bisa begitu pak, tetap harus dipekerjakan. Ini mau itu tukang ngepel dah, gitu. Pakai dah, gitu maksud saya. Jadi jangan regulasi itu malah membenturkan masyarakat sendiri, malah bikin masyarakat jadi nunduk dan pulang. Habis itu ngebegal. Itu yang lebih bahaya. Nah itu yang lebih bahaya. Gitu. Ngebegal nggak disalahin, dikasih kerjaan mah kagak. Kasih kerjaan dulu, insya Allah dia nggak ngebegal. Kalau mau dikasih kerjaan dia masih ribet baik, berarti mau ribetin bocah ini. Nah, udah ribet bocah, ya sudah pak, kita lepas deh bocah yang mau ribet. Kita lanjutin kali malam dah, kan begitu. Ya terkadang begini, kalau saya lihat, kadang-kadang pemerintah itu hanya sebatas membuka lahan kawasan. Bagaimana kawasan-kawasan yang ada di Kabupaten Bekasi merasa nyaman. Tapi terkadang dia lupa bagaimana caranya dia menyiapkan sumber daya manusianya sebelum perusahaan-perusahaan itu berdiri di lingkungan di wilayah sekitar. Jadi SDM-nya nggak dibuat dulu. Dia hanya pembebasan lahan, memanggil investor, bagaimana caranya ekonomi di sini. Tapi dia lupa dengan SDM-nya. Manpowernya, tapi ya tidak ada kata terlambat sebetulnya. Tapi bagaimana kita bersama-sama memikirkan ini bagaimana nih yang sudah seperti ini. Betul. Begitu. Yes. Jadi artinya saat ini kita menagih solusi tentunya solusi yang akan diberikan dari solusi negara yang bersifat kemanusiaan. Ya, karena bersifat regulasi. Iya. Karena memang negara sendiri ini adalah menjadi tanggung jawab. Negara. Dan negara kecilnya ya Kabupaten Bekasi. Kecil lagi desa bro, kan gitu. Itu tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai kalau emang bisa duduk bareng. Ayo kita ngobrol bersama. Pikiran jernih, kita bisa mikir bahwa oh iya ya masih banyak yang nganggur. Iya Pak Bupati banyak yang nganggur. Terus bagaimana Bang Lepai? Ya, nah teman-teman. Tapi jangan dengar gadgetnya. Jangan menghindar. Ya harus ditemui gitu. Artinya akan menjadi tanggung jawab bersama. Iya. Kita sepakati bersama. Tanggung jawab bersama mulai dari pemerintahan, masyarakat, legislatif, eksekutif, menjadi tanggung jawab bersama. Iya. Baik, Mas Dwi, Mas Roni dan Mas Rili ya. Nah, kita tidak terasa ternyata perbincangan kita sudah hampir beberapa jam. Mungkin satu hal kembali dari kita akan tanya satu yang ingin disampaikan terakhir dari Mas Dwi. Ya. Buat teman-teman di Kabupaten Bekasi, kita masih punya kesempatan kerja. Kita juga jangan takut kalah bersaing dengan kawan-kawan di luar. Artinya kita juga terus kerja kita bagus kok sebenarnya. Timbulin aja semangat di diri masing-masing agar kita nggak malu di kampung sendiri. Gitu. Dari Mas Dwi, dari Mas Roli, yang disampaikan tentunya. Ya pastinya bahwa sebetulnya warga Kabupaten Bekasi itu saya yakin bisa berkompetisi dengan keadaan yang sekarang. Saya yakin itu. Sangat yakin itu. Dari Mas Roli sangat yakin sekali bisa berkompetisi bersama-sama. Dari Mas Rili silakan yang disampaikan Mas terakhir. Ya mudah-mudahan
lowongan kerja kedepannya tidak ada administrasi lagi. Ada yang itu sudah tidak saya lihat lagi lah di sosial media. Karena itu paling miris saya lihatnya. Karena ini pengalaman dari keluarga sendiri. Baik. Cukup Mas Brili, dan itu sih ya tadi salah satu perbincangan kita pada hari ini. So, terima kasih banyak Mas. Kita yang makasih. Mas Rudi dan Mas Brili, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Nanti next kesempatan kita akan coba ngobrol bersama-sama lagi. Nah, pemirsa, itu dia tadi salah satu perbincangan kita tentunya pada hari ini bersama rekan-rekan himpunan Kaum Penganggur Kabupaten Bekasi. Dan tentunya kita akan kembali dengan episode-episode seru lainnya. Jadi tetap di program Bacot. Dan saya Andriansa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.